Petugas merazia warga yang kerap mencuci isi perut hewan kurban di sepanjang Sungai Kalimas di Surabaya, Jawa Timur. Selain mencemari air, bagi warga yang ketahuan dapat dikenakan denda hingga kurungan penjara. Petugas berpatroli di sepanjang Sungai Kalimas, Surabaya dan menemukan sejumlah aktivitas warga yang sedang mencuci isi perut dan limbah kotoran hewan kurban. Petugas tidak henti-hentinya memberikan imbauan untuk tidak mencemari air. Mohon perhatiannya, silakan mencuci rumen, tapi isi perutnya tolong jangan dibuang ke sungai ya. Namun meski didatangi petugas, warga masih tetap nekat membuang secara terang-terangan limbah di Sungai Kalimas. Petugas melakukan penertiban dengan mengusir warga dari Sungai Kalimas. Hari ini tadi kita temukan ada di 2 titik, itu warga mencuci isi perut dari hewan kurban, dan kemarin sudah kita pendekatan, kita sosialisasi adanya perda pelarangan membuang sampah sembarangan, dan tadi kita berikan glangsing untuk isi rumen kotorannya harus dimasukkan glangsing, tapi untuk membilas noda-noda yang ada di itunya bolehlah di sungai untuk membilas noda-nodanya, tapi untuk kotorannya itu wajib untuk dimasukkan ke dalam glangsing yang kita bagikan tadi. Hingga 3 hari ke depan, petugas masih berpatroli. Bagi warga yang kedapatan membuang isi perut dan limbah kotoran hewan di sungai, akan dikenakan perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dengan sanksi tindak pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi yang diangkut menggunakan mobil pickup lepas dari talinya dan melarikan diri ke jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 5 orang mengalami luka-luka dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit akibat diseruduk sapi. Lepas di Mall Kartini, sapi lepas di Mall Kartini, sapi lepas, kacau. Sapi lepas. Seekor sapi yang diangkut menggunakan mobil pick-up lepas dari talinya dan melarikan diri ke jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Sapi lepas. Sapi yang rencananya akan dikurbankan di Masjid Al-Muwanah ini berlari sejauh sekitar 1 km hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Sapi lepas. Ketua Panitia Penyembelihan Kurban Masjid Al-Muwanah, Supardi, mengatakan sapi tersebut sempat membuat panik warga, namun beruntung dapat diamankan kembali tanpa menimbulkan korban atau kerusakan. Sementara di Serang, Banten, seekor sapi berontak ketika akan dibawa ke lokasi penyembelihan. Panitia kewalahan menenangkan sapi yang berontak hingga terjatuh tersungkur akibat ditarik tali pengikat sapi. Sapi ngamuk tersebut sempat masuk ke dalam gedung Gerindra dan merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Meski sempat terjadi kepanikan, tidak ada korban luka serius dalam insiden tersebut. Selain itu, di Bandung, Jawa Barat, terekam CCTV seekor sapi menyeruduk anak-anak hingga terinjak sapi. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit Immanuel karena mengalami patah tangan sebelah kiri. Dengan kejadian tersebut, panitia hewan kurban Masjid Al-Hidayah meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.
Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah. Sapi jumbo bernama Ucok dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi simental ini berbobot 1 ton. Sapi Presiden sering dibersihkan, diberikan makanan bernutrisi, rumput segar, dedak hingga kembang tahu, agar sehat dan beratnya terus bertambah. Sapi dari kandang kami ini keluar untuk jadi kurban Presiden Prabowo kan. Itu awalnya dihubungi gimana? Untuk awal dihubungi lebih ke oke lah bang yang untuk mengertinya kan. Jadi kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini. Untuk cara ininya ya bang, dia bobot paling besar di sini. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan pantai asuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Nunung Purnomo dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dipotong pada hari ini. Untuk mengetahui informasinya, kita sudah terhubung dengan reporter Hadisti Arifa di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat siang Hadisti, apakah sapi kurban milik Prabowo atau Presiden sudah dipotong? Ya baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Terkait pemotongan hewan kurban milik Prabowo Subianto, ini sudah dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk proses penyembelihan dan juga pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini memang masih berlangsung hingga saat ini. Tadi dimulai pelaksanaannya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan diawali oleh pemotongan hewan kurban atau sapi milik Prabowo Subianto. Di mana milik Prabowo Subianto ini adalah sapi dengan jenis limosin dengan bobot atau berat sebesar 1,25 ton. Kemudian dilanjutkan proses penyembelihan oleh atau kepada hewan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga turut menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal ini, yakni juga dengan jenis yang sama, limosin, dan total berat atau bobot sebesar 1,1 ton. Kemudian juga dilanjutkan oleh penyembelihan hewan kurban atau sapi-sapi dari pihak lainnya, karena memang di Masjid Istiqlal Jakarta ini banyak sekali dari pihak-pihak Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga dari instansi perusahaan BUMN ataupun juga perorangan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang ikut menyumbangkan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini. Ada sebanyak 136 hewan kurban terdiri dari 55 ekor sapi dan 81 ekor kambing yang akan disembelih pada hari ini dan akan dirampungkan atau ditargetkan selesai pada hari ini. Nah, terkait pendistribusiannya, pihak Masjid Istiqlal tadi menyampaikan bahwa hewan kurban yang sudah disembelih hari ini tidak dibagikan secara langsung kepada warga atau dia ambil langsung oleh warga melalui kupon. Namun Masjid Istiqlal nantinya akan menyalurkan hewan kurban ini kepada lembaga ataupun yayasan yang sudah bekerja sama. Ada sebanyak 200 yayasan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Masjid Istiqlal ini. Nantinya mereka akan menjemput, mengambil sendiri hewan kurban yang sudah dipotong, yang mana masing-masing satu kantongnya ini mendapatkan 1 kilogram hewan kurban, dan nantinya barulah dari mereka akan menyalurkan kepada pihak-pihak atau warga yang berhak mendapatkan. Kemudian terkait hewan kurban milik Prabowo Subianto, ini rencananya akan didistribusikan kepada anak yatim melalui program makan bersama esok harinya yang digelar di Masjid Istiqlal ini bersama dengan Prabowo Subianto dan juga 200 anak yatim. Togi. Informasinya melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Bisa sebelumnya, Presiden Prabowo ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal didampingi Seskap Mayor Teddy. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Usai sholat Id, Prabowo menyalami warga dan juga membagikan kaos yang langsung jadi rebutan ratusan warga. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden Prabowo akan dilaksanakan Sabtu besok. Pemotongan bersama dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Selesai sholat Id di Masjid Sheikh Zayed, dibagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Geraha Sababwana, Solo. Jokowi juga akan berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain Presiden Prabowo, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sholat Idul Adha ini dipimpin oleh Muzakir Abdurrahman selaku imam dan Profesor Wan Jamaluddin, Rektor UIN, Raden Intan Lampung, ini bertindak sebagai khotib. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini adalah berkurban dengan ikhlas, membangun bangsa dengan cinta. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Idul Adha yang khusyuk dan tentunya penuh dengan hikmat. Dan tadi bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, para tokoh, alim ulama, dan tentunya masyarakat, kita berada di Masjid Istiqlal yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya kita melakukan sebuah kontemplasi sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia untuk dapat membawa nilai-nilai kurban untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan adil. Kita tahu pengorbanan itu tentunya memiliki makna kesalehan secara vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan tentunya juga hubungan secara horizontal dengan sesama umat manusia. Bukan hanya sesama umat Islam, tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita, termasuk dalam pengabdian kita untuk negara. Begitu. Alhamdulillah tadi sudah berlangsung, ada dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, ada juga Pak jumlah menteri, ada Kabin, Panglima TNI, kemudian ada mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala hadir ya, dalam suasana yang sejuk, tenang, dan khotbahnya juga menyentuh, menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim Ismail, perlunya pengorbanan ya, yang menjadi teladan kita. Nah, di saat ini saya kira kita juga melakukan ritual korban ya, hewan. Tapi lebih itu saya kira kita perlu berkontemplasi untuk mentingkatkan supaya kita lebih banyak berkorban bukan dalam bentuk hewan, tapi dalam bentuk pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama aparat pemerintah kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan apa yang kita ada untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Tentu seperti juga pesan tadi dari khotib ya, dan kita semua memperingati hari Idul Adha ini sebagai hari yang mengingatkan kita untuk selalu ikhlas dan berkorban ya,
untuk terutama dalam pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga yang paling penting juga bagaimana kepedulian kita kepada sesama ya. Saya kira ini yang sejalan ya, hablum minallah hablum minan nas, yang sangat kuat gitu. Dan di hari raya Kurban ini saya kira terutama apa yang disampaikan tadi, bagaimana pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim ya, yang diperintahkan oleh Tuhan menyembelih anaknya dan kemudian digantikan dengan kambing ya, atau dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwa kita harus ada keikhlasan dan ketaatan. Tapi dari sisi sosial saya kira itu. Dan ini sejalan dengan budaya kita, budaya gotong royong, budaya yang selalu membantu, toleransi, bekerja sama, dan sebagainya. Ya, sementara itu Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin. Ya, datang bersama anak dan menantunya, Anies Baswedan sholat Id bersama ribuan jemaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Ashidik. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Mana kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai, dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah, dan bentuknya adalah diberikan kambing yang merasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk keadilan. Misa ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama saat Idul Adha. Untuk menjalankan ibadah kurban dengan benar, ada beberapa syarat hewan kurban yang harus dipenuhi. Setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi. Unta harus berusia minimal 5 tahun dan sapi berusia minimal 2 tahun. Sementara kambing harus berusia di atas 1 tahun dan domba memiliki batas usia minimal 6 bulan. Ya, hewan kurban juga harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Selain itu, hewan kurban juga dianjurkan berbadan gemuk. Hewan yang terlalu kurus dianggap tidak layak untuk dikurbankan. Ya, bagi hewan kambing, umat muslim dianjurkan untuk memilih kambing dengan dominan memiliki warna putih. Selain itu, hewan yang akan dikurbankan ini juga dianjurkan memiliki tanduk. Pemirsa, menyambut Idul Adha 2025, MNC Peduli menyerahkan hewan kurban ke Kelurahan Kebun Sirih dan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan hewan kurban ini diharapkan bisa membantu sesama yang membutuhkan. Di momen Idul Adha 2025, MNC Peduli bersama sejumlah mitra menyerahkan hewan kurban ke berbagai tempat. Salah satunya adalah di Kelurahan Kebon Sirih yang diterima langsung oleh Lurah Kebon Sirih, Heru Tri Prasetyo. Harapannya, hewan kurban ini bisa memberikan kebahagiaan di momen Idul Adha 1446 Hijriah bagi masyarakat. Saya berharap dengan adanya Idul Adha ini bisa kita ingin berbagi, apalagi kita didukung oleh MMC Peduli ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada MMC Peduli, semoga MMC Peduli bisa lebih baik lagi di tahun akan datang. Karena memang di wilayah kami ini sangat membutuhkan untuk semacam seperti ini untuk kebutuhan maupun kepentingan warga itu sendiri.
Selain di Kelurahan Kebon Sirih, MNC Peduli juga menyerahkan hewan kurban ke Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. MNC Peduli bersama perangkat Kecamatan Menteng juga melakukan pemotongan dan pendistribusian daging kurban secara langsung kepada warga sekitar yang membutuhkan. Ini mungkin yang pertama akan kita potong sapi dari MNC, dan setelah itu nanti kita akan bagikan, di packing dulu, kita bagikan kepada warga masyarakat sekitar dan juga tenaga-tenaga lapangan yang ada di kecamatan. Terima kasih kami ucapkan kepada MNC Peduli yang selama ini peduli pada masyarakat, terutama setahun sekali ya dalam memberikan hewan kurban dari MNC Peduli yang kerjasama dengan Kecamatan Menteng. Kami selaku warga Menteng, kami ucapkan terima kasih. MNC Peduli terus membagikan hewan kurban di momen Idul Adha 1446 Hijriah untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Auliasyah, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha, Partai Perindo mengadakan program Idul Adha Fest, 1 juta kantong kebahagiaan Perindo yang diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Ya, melaksanakan program Idul Adha Fest, 1 juta kantong kebahagiaan Perindo dengan berbagi hewan kurban di seluruh DPW dan DPD di Indonesia. Tidak hanya pembagian di Jakarta saja, ada juga di wilayah Cimahi, Cianjur, Donggala, dan wilayah lainnya. Pembagian dari DPP Perindo sebanyak 1.000 kantong hewan kurban akan dibagikan ke masyarakat sekitar dan pengemudi ojol. Pembagian hewan kurban diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka pekerja informal. Usia rangkaian Idul Adha Fest 2025, 1 juta kantong kebahagiaan Partai Perindo mendapat antusias yang baik di masyarakat. Tidak hanya itu, Partai Perindo juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Dan sudah tersambung dengan rekan Hamzah Sibuan yang melaporkan langsung dari Rawa Simpruk, Jakarta Selatan. Selamat siang, Hamzah, silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di Kampung Rawa Simpruk, di mana di sini sedang terlaksana kegiatan Idul Adha Fest, 1 juta kantong kebahagiaan Partai Perindo, di mana sebagai salah satu rangkaian acara ini terdapat acara cek kesehatan gratis, kemudian juga ada edukasi kesehatan dan sosialisasi puspadaya, dan juga di belakang saya ini terlihat bahwa sudah ada ibu-ibu dan warga yang melakukan kegiatan memasak bersama. Dan Togi dan juga pemirsa, cek kesehatan gratis ini meliputi cek tensi darah, kemudian cek gula darah, dan juga asam urat yang bisa dilakukan oleh warga dan masyarakat sekitar secara gratis. Untuk mengetahui detail terkait dengan cek kesehatan yang ada di sini, Togi dan juga pemirsa, saya akan mencari tahu dan mencoba bertanya ke salah satu narasumber, yaitu Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Gusni. Boleh Ibu sambil berdiri kita izin tanya sebentar, Ibu bisa dijelaskan mungkin kegiatan cek kesehatan hari ini, Bu? Oke, jadi cek kesehatan gratis, jadi edukasi dan cek kesehatan gratis ini adalah rangkaian kegiatan Idul Adha Fest. Dalam kita akan membagikan 1 juta kantong kebahagiaan Partai Perindo, dan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai rangkaian dari Idul Adha Fest 2025. Dan kegiatan ini cek kesehatan selain memang kita ngecek tensi, terus juga gula darah, asam urat, kolesterol, kita juga memberikan edukasi. Jadi kegiatan ini memang tujuannya sebagai salah satu program mensukseskan program pemerintah Prabowo Gibran, yaitu mendekatkan akses layanan kesehatan gratis untuk bisa masyarakat biar tahu nih kondisi kesehatannya hari ini seperti apa. Jadi dia tahu nih ketika kondisi kesehatan hari ini misalnya tensinya tinggi, jadi resiko apa sih yang menyebabkan tensinya tinggi, terus upaya-upaya apa yang harus mereka lakukan untuk tetap sehat kayak gitu. Karena kan biar kita karena semangatnya biar sehat di Hari Raya Idul Adha. Seperti itu, Mas. Baik, Ibu mungkin bisa jelaskan juga tujuan dan harapannya Ibu bagi warga sekitar khususnya di Kampung Simpruk ini ya, Ibu ya. Oke, harapannya kita di Hari Raya ini masyarakat wilayah Simpruk, Jakarta Selatan tetap sehat, ya kan, bisa tahu kondisi kesehatannya, benar-benar bisa mengakses kesehatan secara gratis, terus juga bisa tahu bagaimana upaya yang harus dilakukan, pencegahan yang harus dilakukan agar tetap sehat, terutama di Hari Raya seperti ini. Gitu sih. Baik, terima kasih Ibu Gusni, selamat bertugas kembali.
Ya Togi dan juga pemirsa, memang acara ini antusias dilaksanakan dan warga ini cukup banyak, dan kita akan mencoba bertanya kepada salah satu warga. Selamat siang Ibu, boleh sambil izin berdiri kita Ibu? Ya izin Ibu, kita tanya-tanya sedikit terkait dengan cek kesehatan ini. Ibu mungkin bisa diberitahu, izin Ibu? Oke, bisa diberitahu tadi cek apa aja sih Bu di sini, cek kesehatan gratisnya? Tensi sama gula darah. Udah itu aja sih. Oke, Ibu mungkin bisa jelaskan tanggapannya terkait cek kesehatan gratis yang ada di sini, Ibu? Ya itu aja. Maksudnya perasaan Ibu mungkin Ibu bisa dijelaskan ya? Ya seneng gitu, jadi tahu kesehatan gitu, apa sih yang kurang dari diri saya gitu, yang kurang sehat. Ibu, nantinya sebagai rangkaian acara juga akan ada pembagian hewan kurban Ibu, mungkin harapannya Ibu bisa disampaikan juga Ibu? Iya, mudah-mudahan ya dapat lah ya. Mudah-mudahan dapat. Ya, semoga menjadi keberkahan, semoga menjadi sehat daging kurban itu ya. Gitu aja, mudah-mudahan dapat semua. Baik, Ibu Asia, terima kasih banyak Ibu. Semoga dapat beneran nanti Ibu ya, sekalian ya. Ya pemirsa, itu dia memang tanggapan dari warga sekitar yang cukup antusias mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis. Sekaligus nantinya ini sebagai rangkaian acara di sore hari akan ada pelaksanaan pembagian ratusan kantong daging kurban yang memang ini menjadi salah satu rangkaian acara dari kegiatan Idul Adha Fest. 1 juta kantong kebahagiaan yang memang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Partai Perindo. Sementara itu Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Hamzah Sibun atas informasinya, melaporkan langsung dari Rawasimpok, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur panjang Lebaran Idul Adha menjadi momen bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi favorit bagi masyarakat untuk berlibur adalah Kebun Binatang Ragunan yang selalu ramai saat long weekend. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Ragunan masih dipilih karena menjadi tempat yang memiliki suasana nyaman sekaligus cocok untuk wisata edukasi anak tentang berbagai satwa, baik satwa asli Indonesia maupun berbagai satwa unik dari negara lain. Nama saya Nabila dari Tangerang. Yang pertama karena harganya cukup affordable ya untuk kita bisa menikmati pemandangan alam yang cukup teduh di sini, sama kita pengen lihat binatang. Kira-kira mau lihat apa sih? Adanya mungkin mau lihat apa? Kalian mau lihat apa? Gajah. Orang-orang bakal jarang ke sini, jadi tempatnya sepi. Jadi kita bisa lebih leluasa buat lihat-lihat hewan di sini. Kalian mengenalkan jenis-jenis hewan pada anak. Terima kasih banyak kamu. Iya, terima kasih. Naik ini. Oke, kita naik yuk. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Pemirsa, momen libur Idul Adha tahun 2025 ini memang momen berharga yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan kami saat ini sudah ada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata, melihat hewan, dan mengajak anak-anak sekaligus mengedukasi terkait dengan satwa, baik satwa endemik maupun satwa dari luar negeri. Di sini saya juga akan coba menggambarkan kondisi terkini di Kebun Binatang Ragunan, di mana salah satu kandang hewan yaitu gajah Sumatera yang merupakan hewan endemik ini juga cukup ramai dikunjungi oleh para keluarga baik dari daerah Jakarta maupun sekitarnya. Di mana. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Maaf. Saya dengan Retno. Oke, Mbak Retno, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, kenapa sih memilih Kebun Binatang Ragunan di momen libur Idul Adha ini? Karena di sini kan tempatnya dingin ya Mas, terus saya bisa bawa anak-anak, keluarga, tarifnya juga relatif murah kalau masuk Ragunan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha 2025, ribuan pengunjung memadati kawasan pantai Lands End Pantai Indah Kapuk 2. Ya, terpantau sejak siang hari ini ribuan masyarakat Jabodetabek yang didominasi oleh keluarga memadati kawasan pantai Lands End Peak 2 Jakarta Utara. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung, mulai dari bersantai sambil menikmati deburan ombak di sisi pantai, bersuah foto di spot-spot menarik,
berwisata kuliner di berbagai restoran, hingga berbelanja di berbagai booth pakaian dan aksesoris. Adapun untuk jam operasional pantai dibuka dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 11 malam. Ini pengunjung yang datang tak dikenakan biaya alias gratis. Ya, saat libur panjang Idul Adha, stasiun kereta cepat KCIC Halim dipadati penumpang Wush. Penumpang Wush didominasi keluarga yang ingin memanfaatkan momen libur akhir pekan. Ya, libur panjang Idul Adha, tiket kereta cepat Wush ludes terjual. Penumpang Wush didominasi warga yang hendak berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Ya, demi kelancaran perjalanan dalam libur panjang Idul Adha kali ini, KCIC tetap mengoperasikan 62 perjalanan Wush per harinya. Bisa operasi kedisiplinan atau razia penerapan jam malam bagi para pelajar di Kota Depok terus dilakukan oleh petugas gabungan. Saat lagi di Sindo Siang.